pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti Lestari Simanjuntak, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Universitas Kanjuruhan Malang. Hari ini saya akan mempraktekkan RPP aksi yang kedua. Mari kita saksikan bersama. Hari ini kita akan berjumpa kembali ya bersama Ibu dalam pembelajaran PKN hari ini ya. Jadi Ibu minta sebelum kita memulai pembelajaran ini kita awali dengan doa. Ada Ibu yang bersedia untuk memimpin doa, silakan maju ya, silakan Nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk menyertai Tuhan sepanjang waktu. Hingga kami masih bisa berkumpul di ruangan atas kami, ya Tuhan, dengan keadaan sehat dan sukacita yang berkepada ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu maksud dan tujuan kami datang sekali ini, ya Tuhan, yaitu untuk menuntut ilmu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami di dalam proses belajar mengajar kami ini, ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari di dalam satu hari ini dapat menjadi bekal kami di kemudian hari, ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada guru kami yang mengajari kami, ya Tuhan, berikan kepada beliau kesabaran, serta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya beliau dapat membimbing kami anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, bahwa itu ya Tuhan, supaya berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpuji, termulialah nama-Mu di esok total sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada anak Ibu Christian. Selanjutnya Ibu mau bertanya dulu kepada sekretaris kelas, Mama, bagaimana kondisi hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua. Nanti ada 35 orang yang hadir. Ada semangat hadir, makanya hadir. Ya, betul atau betul? Betul. Ya, baik. Kembali untuk meningkatkan jiwa nasionalisme cinta tanah air kepada negara, kita kepada salah satu siswa Ibu yang bersedia untuk memimpin kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Angel. Baiklah teman-teman, agar kita menyanyikan lagu nasional kita, harap semoga berdiri. Oke, terima kasih untuk anak Ibu Angelina yang sudah memimpin dalam lagu nasional. Hari ini anak-anak sekalian, kita akan kembali berjumpa di pelajaran PKN dan topik kita hari ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di
ya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum, ini merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Ya. Kita punya hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum terhadap orang lain juga. Ya. Nah, materi hari ini Ananda itu sangat berkaitan dengan materi kemarin, minggu yang lalu. Kan kita bicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara ya. Ternyata Ananda, perlindungan dan penegakan hukum itu termasuk ke dalam bagian dari materi sebelumnya. Ya, jadi erat kaitannya dengan materi di bab 1 itu. Tadi Ibu katakan bahwa kita memiliki hak untuk dilindungi dan memiliki kewajiban juga untuk melindungi orang lain. Sudah ya? Oke, kemudian kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Nak, menelaah hakikat hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini berbicara tentang hakikat hukum. Kita nanti akan mengupas tuntas apa itu hakikat hukum, dimulai dari pengertiannya, kemudian cirinya, unsurnya, serta sifatnya, ya. Dan kita juga akan mampu menelaah instrumen hukum yang ada di Indonesia, ya, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Di mana sih ini tertulis kira-kira seperti itu ya, Nak, ya. Terus yang ketiga, menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin ketertiban dan kedamaian. Dan yang keempat, mengevaluasi. Nah, kita mau melihat dulu ya, dan menilai sejauh mana praktek perlindungan hukum di Indonesia sesuai dengan apa? Sesuai dengan hakikat hukum yang akan dibahas di nomor 1 ini. Ya, sesuai dengan cirinya, definisinya, unsurnya, dan sifatnya, ya. Dan yang terakhir, Anda sekalian mampu menyajikan hasil telah tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab, ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah aspek kognitif pengetahuan. Sementara nomor 5 ini aspek keterampilan, ya, kalian terampil menyaji hasil diskusi. Tidak apa-apa. Nanti kita lihat dulu ya penilaian yang akan dilakukan. Seperti biasanya ada 3 jenis penilaian ini, ya. Penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan ini sudah biasa Ibu jelaskan kepada kalian, dan Ibu pikir ini pasti kalian pahami, ya. Baik, Ananda. Selanjutnya, ya, tadi kan kita bicara tentang perlindungan dan penegakan hukum, benar ya? Ibu mau menstimulus kalian dulu. Biasanya kalau kalian berbicara tentang hukum itu, ya, ini aturan kan gitu ya. Ini ada 3 gambar, 3 gambar yang tentu ketiga gambar ini berhubungan, ya, sangat erat dengan perlindungan dan penegakan hukum. Oke. Coba apa yang Anda pikirkan, Ananda Elvarini, ketika melihat gambar ini, Nak? Terima kasih, Bu. Dari gambar tersebut yang saya pikirkan yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan hukum. Nah, hukum yang ada pada gambar tersebut haruslah seimbang atau balance. Kemudian orang yang melakukan kejahatan atau pelaku kejahatan itu akan mendapatkan hukuman dari penegak hukum seperti pengadilan. Oke, bagus ya. Jadi Elvarini menjabarkan hubungan ketiganya, ya, hubungan ketiganya Undang-Undang Dasar, kemudian simbol dari pengadilan juga, ya, dan ada pengadilan di sini, ya, gambar proses pengadilan. Oke, itu yang dikatakan oleh Elvarini. Terima kasih untuk Ananda Elvarini. Berangkat dari situ, ya, berangkat dari gambar, coba kita telah dulu ya. Benar bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah salah satu hukum yang ada tertulis yang ada di Indonesia. Tertulis yang ada di Indonesia, ya. Coba lihat hakikat hukum dimulai dari definisinya, kemudian ciri, unsur, dan sifat. Kita masuk yang pertama, ya.
Secara umum nih ya, Ananda, bahwa definisi hukum itu adalah peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa. Yang sifatnya tegas, tujuannya untuk apa? Kenapa harus mengatur? Kenapa harus memaksa? Tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban. Coba nih ya, saya ibu kasih analoginya begini. Ivana punya kebutuhan pulang sekolah, dia pengen cepat-cepat pulang sekolah nih ya. Ivana pengen cepat pulang sekolah, kemudian ibu juga pengen cepat pulang dari sekolah. Kemudian ada Tirza yang juga ingin melakukan hal yang sama. Kemudian kami jumpa di jalan. Di jalan, ya, di jalan raya, tiba-tiba ada ambulans yang lewat. Ya, kemudian ada juga pesta ya kira-kira seperti itu ya. Jalan biasanya dipakai untuk pesta sehingga bahannya jalan yang lain, jalan ini dialihkan ke jalan pintas kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti ini situasinya, ini di luar kendali kita. Kalau Ivana, ibu dan Tirza memaksakan kehendak untuk cepat sampai di rumah, sementara situasinya sangat, ya artinya tidak memungkinkan karena banyak hambatan. Berarti saya, apa yang harus kerja? Apa yang akan terjadi? Berarti saya harus melanggar aturan lalu lintas. Apakah saya harus lewat dari pesta? Berarti kan saya melanggar aturan kan? Artinya nak, keinginan saya untuk sampai ke rumah itu diatur oleh kepentingan masyarakat yang lain. Gak boleh kita sembarangan gitu loh. Jadi kepentingan kita itu diatur atau dibatasi oleh kepentingan orang lain. Sehingga pada akhirnya apa? Ada batasan. Oh, berarti hari ini saya tidak bisa sampai cepat. Kalau saya ingin sampai cepat, saya harus mencari jalan pintas. Ya, tidak melulu harus yang saya inginkan itu terjadi kalau memang situasinya tidak memungkinkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kepentingan kita itu bisa ternyata dibatasi oleh kepentingan orang lain. Bisa ya? Oke. Kemudian ciri-cirinya nak, ini ya, di dalam hukum itu, aturan itu ada perintah, ada larangan, ya. Iya dong pasti. Sama seperti kalau kita apa namanya nak di Alkitab atau di kitab suci semua agama saya pikir ya kan ada aturan perintah dan larangan. Dan perintah larangan itu harus ditaati. Karena kalau tidak ditaati ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya ada. Segala sesuatu punya konsekuensi kecil, ringan, besar. Kira-kira seperti itu. Lanjut unsurnya. Peraturan itu berisi tingkah laku manusia dan dilegalkan, ya diresmikan oleh badan-badan resmi. Ya. Oke, terus yang terakhir adalah sifatnya tegas. Ya tegas. Jadi nanti kita akan melihat nih berdasarkan kasus ya. Benar nggak sih kasus itu yang fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia sesuai dengan keempat ini? Itu yang mau kita analisis. Sesuai nggak harapan dengan kenyataan? Kira-kira seperti itu ya. Ekspektasinya tinggi, rupanya ya begitulah kira-kira ya. Oke, make your serious ya kan? Benar betul karena ekspektasi itu terlalu tinggi, rupanya tercapai juga. Ya, mantap. Oke. Terus instrumen Indonesia Negara Hukum. Ibu kasih pengantar dulu untuk membuka cakrawalannya ya. Ini bahwa Indonesia Negara Hukum diatur dalam pasal 1 ayat 3. Apa isinya? Coba sama-sama kita baca. Negara Indonesia adalah negara hukum. Final. Untuk sekarang ini sampai amandemen keempat ini belum diri amandemen ini. Ini amandemen terakhir nih ya. Mantap, ya kan? Terus ada pasal 27 ayat 1 nih. Ya, setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan seterusnya. Nah, Anda berdasarkan itu cara saya mau lihat dulu nih. Kita mau lihat video, ya. Coba kita sama-sama mengamati video berikut ya, yang tentu sekali berhubungan dengan topik kita ya. Yuk kita sama-sama menyimak. Fakta juga bagian daripada obstruction of justice, itu menyuruh pemerintah. Segera berjalan ya. BTP Cyber Baris Krim Polri menetapkan Irjen
Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Artinya penetapan sebagai tersangka ini, Sambo terjerat 2 pidana yang berbeda dan bakal dihukum dengan lebih berat melalui 2 putusan pengadilan nantinya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan sebelumnya Verdi Sambo menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana menghalangi penyidikan. Hal ini lantaran penyidik baru menyelesaikan kasus pelanggaran etik Irjen Sambo dan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Setelah pemeriksaan, status Verdi Sambo ditingkatkan menjadi tersangka. Secara keseluruhan, kini ada 7 tersangka tindak pidana menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ketujuh orang tersebut adalah Irjen FS, Brigjen HK, Kompol Anate, AKBP AR, Kompol BW, Kompol CP, dan AKP IW. Sebelumnya, penyidik Divisi Cyber Barreskrim Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan penetapan 6 tersangka kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jakpidum Kejaksaan Agung. Keenam tersangka diduga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun berbeda. Oke, itu ya. Itu sekilas terkait dengan penetapan Pak FS sebagai tersangka dan beberapa tersangka lainnya, yaitu Ibu Ani sekilas. Jadi kita tidak perlu mengupas sampai tuntas bagaimana penyelesaian kasus Brigadir Yosua, karena memang itu adalah tugas dari penegak hukum, kan begitu ya. Nah, selanjutnya ada video kedua nih, ya silakan dulu disimak. Jujur ya, saya bicara dalam buku kasus saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh AA.
Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Oke, baik. Ini video kedua, ya. Kita sudah amati video pertama dan kedua dan sangat berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi coba kita masuk ke sini ya. Adakah pertanyaan terkait dengan video pertama ataupun video yang kedua? Ibu minta kepada Rosmita Karina. Silakan nak. Ada pertanyaan? Ada ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Kalimantan ingin memberikan pernyataan tentang video yang kedua, yaitu ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum, di mana menerima suap dari pihak yang melakukan kasus sehingga hukum berjalan tidak adil dan pandang bulu. Pengenaan vonis hukuman tidak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Padahal peran hukum yang sebenarnya yaitu tidak menerima suap dan tidak memandang bulu, membuat informasi yang sebenar-benarnya dan harus membuat hukuman terhadap yang melakukan suatu kasus sesuai dan setimpal dengan apa yang melakukan. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih untuk anak ibu Rosmita. Berarti tadi menanggapi video yang kedua ya nak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan adakah lagi? Silakan nak. Sotenes. Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan dari saya tentang video yang telah diputar tersebut. Apa yang menjadi penyebab permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia? Oke, apa yang menjadi penyebab Permasalahan penyebab masalah ya? Oke, terima kasih Sotenes. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya nak? Ada? Oke, silakan Benny. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang video yang pertama. Indonesia adalah negara hukum. Berarti tentunya hukum itu harus aktif dalam menyelesaikan masalah dan ditegakkan dengan adil, bukan? Jadi berdasarkan video pertama, menurut Anda bagaimana keaktifan hukum dalam kasus Ferdi Sambo? Oke, bagus. Terima kasih. Kira-kira dari pertanyaan Sotenes, siapa yang bisa memberikan argumen atau pendapat? Siapa nak? Ya, silakan Rogatina. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman saya, Sotenes. Sebelumnya, kita harus terlebih mengetahui apa itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Nah, yang menjadi penyebab munculnya permasalahan hukum di Indonesia yang pertama yaitu lemahnya integritas hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Keempat, mentalitas praktis hukum yang lemah. Yang kelima, sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Keenam, peraturan hukum yang kurang jelas. Ketujuh, kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Terima kasih. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Terkait dengan pertanyaan Sotenes. Kemudian tadi ada anak ibu yang bertanya lagi tadi Benny. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Naomi ya? Oke, silakan Kak Naomi. Menurut saya, keaktifan hukum dalam kasus Ferdi Sambo sangat jelas terlihat sesuai unsur hukum yang keempat dalam buku paket PPKN halaman 122 menyatakan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ferdi Sambo telah melanggar hukum dan pastinya akan diberi sanksi. Hukum benar-benar terlaksana dengan baik tanpa pandang bulu. Walaupun Ferdi Sambo adalah Polri dengan 2 bintang, tapi hukum tetap berjalan dengan efektif. Oke, bagus ya. Terima kasih Naomi. Banyak sekali jawabannya. Nah, Anda sekalian, berdasarkan tadi ada banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul dan Ibu juga
yakin setiap kalian punya pertanyaan yang sama atau ada yang berbeda. Nah, untuk menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran kalian, kalian akan menuangkannya dalam LKPD yang akan dibagikan per kelompok. Ya? Apakah ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Belum ya? Belum. Oke, kalau begitu kita membentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan di depan. Silakan. Sudah? Oke, kalian sudah duduk pada satu kelompok. Ini ada LKPD-nya, ya. Saya bagikan, silakan. Serta jurnal yang sudah kalian pegang semalam, ya. Ibu harap kalian sudah membawanya sebagai bahan juga ya untuk berdiskusi. Ya, silakan kalian tuangkan pertanyaan sebanyak mungkin di LKPD sesuai dengan video 1 dan 2 dan kaitannya dengan perlindungan dan penegakan hukum. Jadi Anda pertanyaannya jangan menyimpang. Ya, memberikan waktu menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan video. Silakan diidentifikasi pertanyaan sebanyak-banyaknya dari video.
Oke ya, baik. Coba nak. Tadi kami sudah suruh kalian untuk mengidentifikasi apa saja pertanyaan dari video 1 dan 2. Coba kelompok siapa yang ingin menyampaikan kepada ibu apa hasil identifikasi masalahnya? Ya, kelompok 1 silakan. Nah, bacakan masalah yang kalian temukan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang timbul dari kelompok kami atas video pertama dan video yang kedua. Dan video yang pertama akan dibacakan oleh teman kami yaitu Bu Nuril. Oke, terima kasih. Dari video pertama kami dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu pertama, apakah pencopotan jabatan Bapak FS sudah termasuk perlindungan dan penegakan hukum? Yang kedua, apakah proses penangkapan Bapak FS sudah sesuai dengan definisi dan sifat hukum yang ada di Indonesia? Yang ketiga, apakah keenam tersangka lainnya yang menghalangi penyelidikan boleh mendapat perlindungan hukum? Oke, Ada 3 pertanyaan Bu dari video pertama dan video yang kedua juga ada timbul 3 pertanyaan. Pertanyaan itu akan dibacakan oleh teman kami. Pertanyaan yang pertama adalah apakah hukum bisa dijamin dengan uang seperti pada video tersebut? Yang kedua, mengapa setiap hukuman atau sanksi yang diperoleh setiap pelaku kejahatan, baik kejahatan berat atau ringan, bisa sama? Dan yang terakhir adalah di mana letak perbedaan perlindungan dan penegakan hukum pada video 1 dan 2? Oke, bagus sekali. Luar biasa sekali identifikasi masalah yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, oke. Dari identifikasi masalah, ya, mohon perhatiannya semua. Ya, dari identifikasi masalah, kira-kira kelompok kalian sudah melakukan pencarian jawaban? Sudah, Bu. Sudah. Bisa berikan kira-kira apa jawabannya, Nak? Secara singkat saja menurut kelompok. Silakan. Menurut kelompok kami sudah menjawab video soal yang telah kami bacakan tadi. Soal pertama dari video pertama sudah, karena menurut kami dengan dicabutnya jabatan Bapak Ferdy Sambo sudah termasuk penegakan hukum. Soal yang kedua sudah, seperti yang kita lihat ketika Bapak VS ditangkap, para penegak hukum membawa surat perintah untuk penangkapan. Yang ketiga, tentu saja boleh, karena menurut kami mereka mempunyai hak untuk dilindungi.
akurat dari internet dan pastikan sumbernya itu sumber yang terpercaya. Sudah? Demikian juga untuk kelompok 2 sampai kelompok 6. Semua pertanyaan yang sudah kalian identifikasi Ananda, kalian sudah jawab secara singkat. Tapi kan itu masih jawaban yang belum pasti. Nah, untuk memastikan jawaban, kalian membutuhkan sumber. Makanya kemarin ibu sudah suruh kalian membawa alat-alat elektronik seperti handphone yang ada jaringan internetnya untuk mendukung jawaban yang sudah kalian buat sebelumnya. Jadi jawaban-jawaban itu harus punya dasar. Pendapat harus punya dasar. Kalian cari dari jurnal, benar nggak pendapat kelompok itu? Cari dari internet, benar nggak pendapat kalian itu? Ada nggak yang mendukung? Atau sama sekali tidak ada yang mendukung jawaban kalian, kan begitu ya? Kalau tidak ada yang mendukung, berarti masih jawaban kalian masih diragukan. Kita harus punya sumber orang lain, pendapat lain yang mendukung jawaban kita. Oke? Saya pikir itu jelas ya petunjuknya. Kemudian kelompok 2, silakan apa identifikasi masalahnya? Secara singkat saja. Baik, saya akan mengerjakan pertanyaan. 1. Apakah hukuman yang diterima Verdi Sambo, yaitu pencopotan jabatan, sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya kepada Brigadir? 2. Jika keenam tersangka tersebut memang terbukti ikut berperan dalam kasus Brigadir J, apakah mereka akan mendapatkan hukuman yang sama dengan Verdi Sambo? 3. Apakah hukuman seperti pisau tajam yang dibawa tumpul ke atas benar-benar berlaku di Indonesia? Oke, terima kasih. Kalian sudah mencari jawabannya? Oke, coba silakan singkat saja. Jawaban yang telah kami dapat yaitu untuk jawaban yang nomor 1, menurut kelompok kami, hukuman yang didapatkan oleh Verdi Sambo sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya terhadap Brigadir J, yaitu dengan pencopotan jabatan. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, jawaban yang kami dapat yaitu menurut kelompok kami bahwa ke-6 tersangka tidak akan mendapatkan hukuman yang sama seperti Verdi Sambo, karena Verdi Sambo lah yang merupakan dalangnya, sedangkan ke-6 lainnya hanya ikut membantu. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi Ananda, jawaban-jawaban itu masih perlu dibuktikan dengan fakta dan data. Jadi memberikan kepada kalian waktu untuk membuktikan bahwa jawaban itu mendapat dukungan dari sumber lain. Ya, silakan kalian verifikasi jawaban melalui jurnal, buku paket dan juga internet yang sudah ada di depan kalian. Silakan nak, berikan waktu verifikasi sekitar 7 menit.
Baik, Anda sekalian mohon perhatian. Waktu verifikasi data sudah selesai. Saatnya kita akan mendengarkan apa saja jawaban yang sudah ditemukan kelompok 1 berdasarkan sumber-sumber yang sudah mereka gunakan. Ya, silakan untuk kelompok 1 bersediakah untuk maju ke depan untuk memverifikasi hasil diskusinya? Bersedia. Oke, silakan maju nak. Sekarang les 6. Selesai les 6. Kelima, ya. Sekarang les kelima. Dah. Ya, les kelima ya. Jangan ada yang keluar. Selesai les kelima nanti baru istirahat. Oke, baik Anda silakan. Kita perhatikan hasil verifikasi dari kelompok 1. Shalom dan selamat pagi teman-teman semuanya dan juga Ibu. Sepertinya kurang semangat ya, padahal kami di sini sudah cantik-cantik untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Shalom dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, berdirinya kelompok kami di sini akan memaparkan hasil daripada verifikasi dari pertanyaan kami berdasarkan dari video pertama dan video kedua. Maka untuk itu kami mengharapkan perhatian daripada teman-teman semuanya. Saya di sini akan membacakan soal dari video pertama dan akan menjawabnya.
1. Apakah pencopotan jabatan Bapak Ferdi Sambo sudah termasuk perlindungan dan penegakan hukum? Sesuai analisis kami dari buku-buku yang telah kami baca dan wawancara kami dengan Ibu YS, video 1 penegakan hukum terhadap tersangka dari profesi sudah ditegakkan, yaitu dengan dicabutnya jabatan Bapak Ferdi Sambo. Namun dalam pengadilan tindakan kriminal atau tindakan kriminal atau pidana masih dalam tahap penyidikan. Oke, pertanyaan yang kedua dari video yang pertama yaitu, apakah proses penangkapan Bapak Ferdi Sambo sudah sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum yang ada di Indonesia? Nah, sesuai dengan definisi hukum yang ada di Indonesia, yaitu bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah atau larangan, dan juga izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Dan juga dari sifat hukum yaitu yang sifatnya mengatur dan juga memaksa. Nah, sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum tersebut, maka proses penangkapan Bapak Ferdi Sambo menurut kami dilakukan sesuai dengan definisi dan juga sifat hukum. Karena ketika Bapak Ferdi Sambo ditangkap dan penegak hukum membawa surat perintah untuk penangkapan kepada Bapak Ferdi Sambo. Oke, soal yang ketiga yaitu, apakah ke-6 tersangka lainnya menghalangi penyidikan boleh mendapatkan perlindungan hukum? Jadi jawabannya adalah tentu saja boleh, karena itu merupakan haknya untuk dilindungi. Perlindungan tersebut boleh dilakukan melalui pengacara mereka. Hal ini ditekankan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana antara lain hak perlindungan, berhak atas perlindungan keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan dari video 2. Yang pertama yaitu, apakah hukum bisa dijamin dengan uang seperti video tersebut? Nah, mungkin teman-teman semuanya pernah sering atau sering mendengar tentang ketika seseorang pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan atas uang, mereka memberikan uang sebagai suap untuk meringankan kejahatan mereka. Nah, sebenarnya hukum tidak dapat dibeli dengan uang. Namun pada video yang kedua, kita bisa melihat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua orang pasti tahu atau sering mendengar ketika seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut merupakan orang kalangan atas akan memberikan uang sebagai suap agar kejahatan mereka tidak akan muncul ke permukaan. Sedangkan pelaku kejahatan yang merupakan masyarakat menengah yang tidak mampu memberikan uang sebagai suap akan mendapatkan hukuman yang kadang tidak setimpal walaupun kejahatan yang dilakukan masih sangat ringan. Nah, kasus suap tersebut sering kita dengar atau kita tahu sebagai uang tebusan. Uang sebagai jaminan agar tersangka tidak melarikan diri. Nah, teman-teman semuanya perlu kita pahami bahwa uang sebagai jaminan untuk kita tidak melarikan diri atas kejahatan kita, bukan menjadi uang sebagai tebusan agar kita tidak mendapatkan hukuman yang kita peroleh atas kejahatan yang kita peroleh. Nah, hal ini kami tinjau dari pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, mengapa setiap hukuman atau sanksi yang diperoleh setiap pelaku kejahatan, baik kejahatan berat atau ringan, bisa sama? Nah, hal ini boleh terjadi karena hukum itu tumbuh ke atas dan jatuh ke bawah, di mana para masyarakat yang memiliki kuasa atas uang mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan hukuman dengan cara menjual beberapa oknum. Sedangkan para masyarakat yang tidak memiliki kuasa harus menerima hukuman yang bahkan bisa saja sama dengan hukuman kejahatan yang lebih besar dan dimiliki pelaku kejahatan yang memiliki kuasa tadi. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di mana letak perbedaan perlindungan dan penegakan hukum pada video 1 dan 2? Setelah kita menonton video 1 dan 2, kita dapat menelaah di mana letak perbedaannya. Pada video 1, ada perlindungan terhadap saksi, yaitu Barada E. B. Perlindungan hak-hak keluarga Brigadir J
melalui adanya pengacara mereka yang kita ketahui adalah Bapak Kamarudin Simanjuntak. 3. Namun untuk penegakan hukum masih dalam proses penyidikan. Nah, pada video kedua, perlindungan terhadap korban pengadilan melalui pengacaranya ada. Sudah ada penegakan hukum namun kurang sesuai. Hal inilah yang mengakibatkan kontroversi dalam masyarakat. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini hasil presentasi kami. Jika ada yang menambahi, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ibu berikan kepada anak ibu yang mau menambahkan dan memperkuat jawaban dari kelompok 1. Siapa nak? Ya, silakan Dasril. Saya ingin memberikan pandangan pribadi apa perbedaan dalam video pertama menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, yaitu adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Walaupun yang menjadi tersangka adalah aparat hukum seperti seorang Polri dengan 2 bintang, namun tetap diusut dan diselidiki dengan baik dan transparan. Sedangkan dalam video kedua, sayangnya menunjukkan kelemahan hukum Indonesia. Ternyata hukum Indonesia masih banyak yang pandang bulu dan tidak adil bagi orang yang miskin. Seperti yang kita dengar, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat miskin dianggap rendah dan lemah terhadap hukum, dan dianggap tidak mampu apabila dikaitkan dengan hukuman denda. Ketika orang berjabatan tinggi melakukan suatu pidana, mau sebesar apapun masalahnya, apabila memiliki banyak uang, maka penegak hukum lebih memilih kasus tersebut tertutup. Dengan kata lain, di dalam hukum, jika ada uang yang berjalan, maka semua akan aman. Ya, baik. Terima kasih untuk Ananda Dasril. Luar biasa sekali memperkuat jawaban dari kelompok 1 ya. Ibu pikir Dasril juga mencari jawaban berdasarkan jurnal dan juga buku paket dan internet ya nak ya. Oke, terima kasih Dasril. Saya kembalikan kepada kelompok 1. Terima kasih kepada teman kami Dasril yang telah memberikan saran dan juga kepada UPS. Nah, baiklah teman-teman, yang boleh kami dapatkan kesimpulan untuk hari ini yaitu sebagai pelajar yang telah mempelajari tentang hukum, maka kita harus mengetahui dan memahami indikator hukum dan mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun tidak semua bisa dilewati dengan hukum, tapi hukum merupakan salah satu solusinya. Dan ketika suatu saat nanti kita menjadi korban, tersangka atau pelaku, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan. Serta ketika kita menjadi pelaku kejahatan, kita tidak boleh memberikan uang sebagai jaminan untuk kita melarikan diri. Uang sebagai jaminan untuk tidak melarikan diri, bukan sebagai uang tebusan. Baiklah teman-teman, demikian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melakukan identifikasi masalah, sudah melakukan pengolahan data, kemudian sudah melakukan verifikasi data berdasarkan sumber-sumber jurnal, wawancara, serta buku-buku lain, dan sudah melakukan kesimpulan terkait dengan pertanyaan yang sudah mereka susun. Dan menurut Ibu sangat luar biasa sekali. Dan ada juga kelompok yang sudah menambahi, berarti mereka mengikuti dari awal. Terima kasih Ananda Dasril. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan duduk. Siapa kelompok yang berkenan untuk maju kembali mengidentifikasi masalah dan memberikan jawabannya? Nah, silakan. Kelompok Tiara, silakan Ibu berikan waktu. Baiklah, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menjawab sapaan dari saya. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa kami di sini akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan kami yang kami ambil dari video pertama dan juga video kedua. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan dibacakan oleh teman-teman saya. Dan untuk lebih mendapatkan inti-inti
dari pertanyaan dan juga jawaban yang telah kami susun, teman-teman sekalian dapat melihat kepada slide dan mari kita dengarkan pertanyaan yang telah kami susun. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. 1. Apakah hukuman yang diterima Ferdy Sambo, yaitu pencopotan jabatan, sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya kepada Brigadir J? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ini dijawab oleh Sapri Mutasa. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami diskusikan, dan bukti-bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan kami dapat dilihat pada slide. Sesuai dengan peraturan kepada Polisi Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 ketika tentang penegakan kode etik profesi pasal 12 ayat 4D, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. FS mendapatkan hukuman tersebut yaitu dengan pencopotan jabatan. Syarat-syarat pemberhentian tidak hormat dalam peraturan pemerintah atau Permen RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam pasal 11 menjelaskan bahwa anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat bila melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh FS yaitu melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sehingga dia diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu dengan pencopotan jabatan. Selanjutnya pertanyaan kedua dapat dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan membacakan pertanyaan kedua. Jika keenam tersangka tersebut memang terbukti ikut berperan dalam Brigadir J, apakah mereka akan mendapatkan hukuman yang sama dengan Ferdy Sambo? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Menurut kelompok kami, keenam tersangka tersebut tidak mendapatkan hukuman yang sama dengan FS, karena FS lah yang merupakan dalam dari pembunuhan berencana tersebut. Sedangkan keenam tersangka tersebut hanya membantu dalam mensukseskan rencana daripada Sambo. Sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh FS, yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Sambo mendapatkan hukuman yang seperti pemberhentian tidak hormat, yaitu pencopotan jabatan dan tidak dapat menjalankan tugasnya lagi dalam kepolisian. Sedangkan keenam tersangka hanya dipindahkan atau dimutasi dan bisa ataupun masih bisa melakukan tugasnya dalam kepolisian, seperti Hendra Kurniawan yang dicopot jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri bersamaan dengan Sambo pada 4 Agustus 2022. Terima kasih. Pertanyaan nomor ketiga. Apakah hukuman seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas benar-benar berlaku di Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Ya, hukum seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas memang benar berlaku di Indonesia. Kita bisa melihat dari kasus Setia Novanto, yaitu kasus korupsi EKTP atau penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri dalam mengambil pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar Rp 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Setia Novanto kini telah menjalani vonis 15 tahun penjara. Tetapi mantan ketua DPR RI tersebut ditahan di lapas Sukamiskin yang dapat dikatakan sel mewah dengan penjara pada umumnya. Sel mewah yang mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan penjara pada umumnya. Sedangkan para pelaku pelanggar hukum lainnya yang tidak memiliki harta atau uang di penjara seperti pada umumnya dan mendapatkan perlakuan selayaknya seorang tahanan tanpa mendapatkan kemewahan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas benar-benar terjadi atau berlaku di Indonesia, di mana yang mempunyai uang mendapatkan kemewahan, sedangkan yang menengah ke bawah tidak. Jadi, kesimpulan dari video kedua, kita dapat melihat bahwa keadilan di Indonesia ini masih sangat jauh dari kata adil. Karena masih banyak sekali kesenjangan antara orang kasta bawah dengan kasta atas. Dengan mudahnya bisa meringankan bahkan menyatakan tidak bersalah kepada orang-orang yang bisa memberikan uang kepada para penegak hukum.
walaupun kenyataannya mereka sebenarnya divonis bersalah. Berbeda sekali dengan mereka yang tidak memiliki uang dan pada akhirnya mereka bisa saja divonis bersalah meskipun terkadang belum tentu bersalah. Bahkan bisa diberikan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya. Demikianlah hasil dari diskusi kami yang kami ambil dari beberapa sumber, yaitu seperti dari jurnal dan juga dari buku paket. Dan jika ada pertanyaan maupun masukan-masukan lainnya daripada teman-teman, kami persilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Untuk perhatian daripada teman-teman dan juga ibu guru, kami yang berdiri di sini mengucapkan banyak sekali terima kasih. Terima kasih yang luar biasa untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan materi serta mampu menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan instruksi, yaitu dari jurnal, dari buku serta dari internet yang mendukung pernyataan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Berikan aplaus sekali lagi, nak. Oke. Jadi setelah Ibu amati, ternyata kalian sudah mampu ya. Yang pertama mengidentifikasi masalah. Ini dari Ibu kelompok dulu ya, Ibu nilai. Kalian sudah mampu mengidentifikasi masalah, melakukan pengolahan data, ya, kemudian juga melakukan verifikasi berdasarkan sumber-sumber yang akurat dan mampu menyimpulkan, ya. Jadi kalian sudah mantap di situ dan sekarang kita mau ice breaking. Ya, ice breakingnya bukan gajah semut lagi, ya. Yuk semuanya berdiri. Kalian jawab bicara tentang persamaan, ya kan? Viral mulai dari bulan 7 sampai bulan 9, ya. Oke, yuk anak-anak sekalian silakan bergandengan tangan per kelompok. Bergandengan tangan. Ya, oke. Ya, oke. Jadi dengarkan instruksi dari ibu. Jangan sampai nanti tangannya ada yang cedera ya, pelan-pelan. Jadi pergerakannya ada banyak ya. Itu harus yang sambung, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Bagaimana caranya kalian harus bisa begini? Gabung ya. Ya, oke. Tangan ini netral ya di bawah semua nak. Kalau dikatakan angkat, maka tangan harus turun. Kalau ibu katakan turun, tangannya harus naik. Kalau ibu katakan geser ke kanan, kalian geser ke kiri. Kalau kalian gesernya tangannya, bukan badannya. Gitu ya. Oke. Kalau ibu katakan ke kiri, gesernya ke kanan. Kalau ke kanan, gesernya ke kiri. Jadi harus konsentrasi, harus kompak. Harus kompak ya. Dengarkan baik-baik. Kalau dikatakan naik, dengar harus sampai selesai dulu perkataan ibu ya. Bisa juga ibu bilang nanas. Jangan betul dia kan nasi ya nggak bisa, harus naik. Jadi
diri. Tapi kalau dia menghargai diri, tapi harus kata orang lain. Kalau yang dia nampak, berarti ada yang di samping ibu harus ngangkat ibu harus ngangkat dia, tapi dia sebesar itu. Jadi kita kayak gitu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang kami ambil dari video pertama dan kedua. Di sini kami sudah menyediakan PPT yang akan mendukung atau memperjelas pernyataan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari video 1 yaitu, apakah video pertama sesuai dengan instrumen hukum pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1? Ya, sesuai. Pasal 1 ayat 3 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dapat kita lihat pada video pertama bahwa penegak hukum sudah menetapkan bahwa Verdi Sambo sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana dan pelanggaran etika. Bagian pada pasal 27 ayat 1, yaitu yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Menurut kami, pasal ini sudah sesuai karena
Pada pasal ini jelas disebut bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum tetap dijalankan hukum yang sesuai. Kita ketahui bahwa Ferdy Sambo memiliki pangkat yang lebih tinggi di dalam kepolisian, namun dia tetap ditangkap atas pelanggaran yang dilakukan dan harus dihukum sesuai perbuatannya. Pertanyaan kedua dari video pertama yaitu penetapan Sambo sebagai tersangka termasuk perlindungan atau penegakan hukum. Dari jurnal yang Ibu bagikan, kami mengembangkan jawaban yaitu dalam video tadi kita dapat menyaksikan bahwa Pak FS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada pihak keluarga Brigadir Joshua dan juga kepada saksi dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Pemerintah juga memberikan pengayoman kepada pihak yang dirugikan, yaitu keluarga Brigadir J. Sejauh ini pihak berwajib masih melakukan penyidikan kepada tersangka FF dan ke-6 tersangka lainnya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa kasus pembunuhan Brigadir J termasuk dalam perlindungan karena tersangka yang dipenegakan hukum. Dengan ketiga dari video disebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kira-kira apa kemungkinan sanksi yang akan diterima oleh Bapak Ferdy Sambo ditulis pada pasal beberapa pelanggaran yang dilanggar tersebut. Berdasarkan website yang saya cari, kemungkinan sanksi yang akan diterima oleh Bapak Ferdy Sambo adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal yang dilanggar oleh Bapak Ferdy Sambo pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pertanyaan mengenai video kedua yaitu apakah video kedua sesuai dengan sila Pancasila, sila kedua dan sila kelima? Menurut kami belum. Kita semua mengetahui bahwa sila kedua dan sila kelima Pancasila berisi tentang keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Namun pada video kedua terdapat kasus di mana ketika masyarakat biasa yang melanggar hukum yang tidak terlalu fatal, ia akan diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang tanpa ada belas kasihan. Contohnya seperti seorang nenek yang mencuri kayu jati, di mana nenek ini dihukum 1 tahun penjara atau didenda sebesar 500 juta. Tapi ketika orang kasta atas atau yang memiliki kekuasaan melanggar hukum, mereka divonis hukuman yang tidak setimpal. Hal ini bisa disebabkan karena mereka memiliki banyak uang untuk membayar ahli hukum atau pengacara agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau mendapat hukuman yang ringan. Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui bahwa video kedua berisi ketidakadilan penegak hukum terhadap masyarakat kasta bawah. Oleh sebab itu, video kedua tidak sesuai dengan sila Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Dan juga masyarakat kasta bawah tidak menerima haknya secara utuh untuk mendapatkan keadilan di depan hukum seperti yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama tidak di hadapan hukum. Pertanyaan kedua dari video kedua, apakah perlindungan hukum dan penegakan hukum sudah terlaksana dengan baik di kehidupan masyarakat? Berdasarkan buku PPKN kelas 11 K13 Indonesia adalah negara hukum. Semua orang sama di depan hukum seperti yang dikatakan dalam pasal 27 ayat 1. Dengan adanya pasal ini menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa Indonesia diatur oleh hukum. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Seperti yang tercantum pada Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sendiri tanpa terkecuali. Tetapi bisa dilihat, hukum Indonesia masih menjadi persoalan yang sulit saat ini. Setiap hari kita disajikan oleh kasus-kasus permasalahan penegakan hukum. Ada beberapa contoh kasus penegakan hukum di Indonesia yang bisa dikatakan cukup unik, seperti yang kita lihat di video yang kedua tadi. Dikatakan unik karena masyarakat yang berekonomi rendah harus mendapat hukuman yang berlaku atau yang sudah ditentukan. Namun jika orang dengan berekonomi yang atas, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara ini. Hukum di Indonesia masih kurang memberi efek jerak kepada pelakunya, terbukti dari beberapa pelaku yang sudah dibebas tetapi masih mengalami perbuatannya. Hukum Indonesia juga dijadikan sebagai alat penegak kekuasaan, di mana yang berkuasa menjadi bertindak sebenarnya, sedangkan yang lemah atau tidak memiliki kekuasaan dengan mudahnya masuk penjara. Padahal ini berkebalikan dengan apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
yaitu semua sama di hadapan hukum. Namun praktiknya bisa kita lihat apakah sudah dijalankan semestinya. Di dalam menjalankan hukum, penegak hukum di Indonesia selayaknya tidak pandang bulu di dalam menjatuhkan hukuman. Siapapun dan apapun pekerjaannya, apabila dia melanggar hukum, maka berikanlah hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat, dan jangan sampai hukum itu mampu dibeli dengan materi atau yang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya lebih kritis dan melek akan apa itu hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, menyusut semua tindakan pelanggaran yang ada, baik yang merugikan satu orang sampai yang merugikan negara sekalipun dengan seadil-adilnya. Hukum seharusnya mengatur semua perilaku masyarakat, karena Indonesia merupakan negara hukum. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 1. Oke, terima kasih untuk atas perhatian teman-teman semua. Dan di sini dapat kami simpulkan bahwa kita dapat mengetahui bahwa setiap masyarakat Indonesia sama kedudukannya di mata hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum, terutama mendapat keadilan di depan hukum. Dan dapat kita ketahui bahwa jabatan atau kedudukan yang tinggi bukan jaminan untuk kita tidak mendapatkan hukuman. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang mewakili kelas kita untuk melakukan identifikasi masalah, pengolahan data, verifikasi data, serta mengambil kesimpulan dari materi hari ini, khususnya dari video. Maka hari ini kita akan masuk ke refleksi. Anda sekalian kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi? Secara pribadi dulu ya. Nanti refleksi ini yang nanti akan kalian lakukan secara pribadi dan kalian tuliskan dalam selembar kertas dan menjawab pertanyaan berikut. Ya, Ibu minta dulu satu orang perwakilan untuk menjawab refleksi hari ini. Silakan Alta. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang dapat saya pelajari hari ini adalah saya dapat mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat kita lihat dari negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahnya atas berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita lihat dari video yang telah kita tonton tadi, dan kita ketahui bahwa hakikat hukum bertujuan untuk keadilan dan perdamaian di negara kita. Bagaimana kegiatan diskusi yang kalian lakukan? Kegiatan diskusi yang kami lakukan sangat menyenangkan, di mana teman-teman saya semuanya aktif memberikan pendapat, sehingga kami dapat bertukar pendapat dan menambah wawasan kami satu sama lain. Apa saja hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Menurut saya secara pribadi, hukum di Indonesia harus ditegakkan lebih tegas lagi. Dan kita sebagai para pelajar bisa memulai hal tersebut dari lingkungan kita. Kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk apa yang sudah memberikan refleksi. Ada lagi yang bersedia? Silakan Teresia. Refleksi yang saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu satu. Yang saya ambil dari pelajaran hari ini, satu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang harus ditegakkan. Kedua, hakikat hukum yang harus ditegakkan. Ketiga, persamaan kedudukan dalam hukum di setiap masyarakat. Keempat, kekuasaan kehakiman yang independen. Kedua, bagaimana kegiatan diskusi yang kalian lakukan? Kegiatan diskusi yang kita lakukan hari ini sangat menyenangkan dan seru karena guru dan kita semua menanggapi setiap pertanyaan dan saran-saran yang kita bicarakan. Ketiga, hal yang perlu diperbaiki ke depannya menurut saya itu dalam pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Namun ada baiknya ke depan, semoga hukum yang diterapkan di Indonesia semakin diperketat dan semua yang melakukan pelanggaran hukum diberikan tindakan yang seadil-adilnya di negara kita ini. Sekian. Terima kasih untuk Teresia dan semuanya juga rekan sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan masuk ke tindak lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Minggu depan kalian akan mengerjakan penugasan dan persiapkan dirinya untuk mempelajari tentang peran penegak hukum untuk menciptakan keadilan. Siapa saja itu kita akan masuk nanti ke peran kepolisian, peran jaksa, peran hakim, peran pengacara, peran KPK. Ini keren ini ya. Siapa tahu nanti kalian mau menjadi orang-orang yang menduduki jabatan ini.
Ya, oke ya, jadi harus tahu perannya. Nanti dipersiapkan minggu depan kita akan masuk ke materi itu. Untuk tugas ini Nanda kalian kerjakan di buku latihan seperti biasa. Akhir kata yang ucapkan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa, keaktifan yang luar biasa, dan ice breaking juga yang bikin tangan headshot. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Semangat siang. Oke. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan, Christian. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang berkuasa. Kami telah siap melaksanakan pelajaran PKN kami dalam satu hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari dalam satu hari ini ya Tuhan bisa menjadi bekal kami di kemudian hari ya Tuhan. Ya Tuhan, apapun aktivitas kami setelah ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memimpin setiap aktivitas kami ya Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Engkau hapuskan itu supaya berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terbalas. Terpuji termulia dalam nama kini esok depan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Nak. Ya, sampai jumpa.